terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Lia Amalia SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 bidang studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 250810011862. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 September 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi iklan, poster, dan slogan dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMP Negeri 3 Pasalahan Purwakarta. Berikut ini adalah KTP saya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dosen penguji semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Hari ini kalian rapih-rapih ya. Seger. Siap mengikuti pembelajaran? Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan KM pimpin doa. Siap. Doa mulai. Bismillah.
segala sesuatunya ya. Amin. Oh iya, hari ini siapa yang nggak hadir? Ada. Jam sama Adelia. Kenapa? Ada keterangan? Ada. Jam kenapa? Adelia? Berarti hari ini yang tidak hadir 2 orang ya. Anak-anak sebelum mulai pembelajaran, ibu mau kalian lihat ke bawah dulu. Ada sampah kah? Oh, coba. Coba lihat dulu ke bawah kalau ada sampah. Coba lihat dulu ke bawah kalau ada sampah. Kalau ada sampah boleh dibuang keluar ya. Udah bersih? Nggak ada yang buang sampah keluar? Baiklah. Kalau ada sampah boleh dibuang keluar ya. Udah bersih? Nggak ada yang buang sampah keluar? Baiklah. Tadi yang tidak hadir 2 orang. Ibu mau absen dulu ya. Terima kasih Ahmad. Ya, amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Jam sama siapa lagi? Ada keterangan? Sakit atau apa? Azam izin. Adelia? Abdul Hanan hadir? Oke. Abdul mana? Ya. Adila Nila Muspita. Ini sudah disebutkan ya? Adila Sahid. Adila hadir. Azam Raka Pradana. Tadi disebutkan. Ajija Pelia Oktaviani. Hadir. Oke. Akmal. Ya. Adila Nila Muspita. Oh, yang tadi udah disebutkan ya? Adila Sahid. Ada. Lalu Amanda. Oke. Amelia. Anopal. Azali. Arapa. Ada. Aris. Oke. Azmi. Ya, Azka. Ada. Chelsea. Chelsea hadir. Diana. Sakit ya? Oh, ada Diana. Tadi 2 orang ya. Eva. Oke. Kayla. Hadir. Rendra. Meida. Nani. Oke. Naila. Lesti. Lesti mana Lesti? Oke. Setia. Ada. Salma. Silvi. Oke, Siti. Siva. Wilda. Baiklah. Wirabaya. Ada yang belum ke absen? Saya semuanya ya. Baiklah anak-anak. Kalau sudah semuanya ke absen, Ibu mau kalian hari ini mengenal tentang materi iklan, poster, dan slogan. Ada yang pernah melihat iklan? Misalnya iklan yang lucu atau yang iklan produk makanan yang diingat sama kalian apa tuh? Yakult. Itu produk apa, minuman ya? Yakult ya. Kenapa sampai diingat? Ada kata-kata dalam lagunya. Bisa dinyanyikan sama-sama? Coba kita nyanyikan bareng-bareng ya. Siap, iklan Yakult ya. 1, 2, 3. Cintai ususmu, minum Yakult tiap
itu iklan minuman kesehatan. Tapi ternyata dalam iklan itu tidak hanya iklan produk saja yang ada ya, tapi ada iklan yang tidak menjelaskan tentang penjualan atau tentang produk, tapi iklan jasa. Ya, ada berapa macam iklan teh? Terbagi ke dalam berapa macam? Dua macam iklan komersial dan iklan non komersial. Nah, tadi yang iklan produk minuman itu maksudnya iklan mana? Iklan apa? Komersial, betul sekali. Udah pada episode ini. Jadi pengertian dari iklan teh apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa menyampaikan? Cuk, siapa? Iklannya apa ya? Cuk, ayo unjuk tangan. Boleh, siapa namanya? Amanda. Oke, Amanda pintu. Apa ya iklan itu? Iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan yang disampaikan berupa informasi tentang sebuah produk atau tindakan. Nah, iklan yang di dalamnya menyampaikan pesan atau informasi berupa apa tadi teh? Tindakan sama produk. Nah, ternyata anak-anak, bagaimana caranya nih agar kita bisa tahu iklan produk dan iklan yang menyampaikan pesan yang lain, tidak ada unsur biaya di situ ya, tidak ada unsur penjualan. Nah, kalau misalkan iklan yang produk itu pasti ada harga ya di situ ya. Tapi kalau misalkan iklan namanya iklan layanan masyarakat, misalnya iklan di suatu tempat akan diadakan razia polisi, itu hanya pemberitahuan, atau besok lusa akan diadakan pemadaman listrik atau air pump. Nah, itu mah tidak ada penjualannya di situ ya, tidak ada harga yang diterapkan di situ. Baik anak-anak, tadi kan ibu selain iklan nih, ada juga tadi slogan dan poster. Nah, di sini tujuan pembelajarannya, ibu mau kalian memahami tentang perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Lalu bisa membuat sebuah poster atau sebuah slogan, bahkan membuat iklan. Tadi sudah disampaikan tuh pengertian iklan sama Amanda, bahwa di sana itu ada informasi yang disampaikan ya tentang produk. Nah, sekarang beranjak ke poster ya. Poster dan slogan ya. Ada yang tahu pengertian dari poster? Cuk? Oke, siapa namanya? Naila. Silakan Naila. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Poster adalah plakat yang disimpan di tempat umum. Pernah melihat poster? Pernah. Posternya ada ukuran yang kecil, ada juga ukuran yang besar. Kalau misalnya kalian melihat poster sedang ada kegiatan apa tuh? Sedang ada kegiatan apa ya kira-kira? Pengumuman bahwa akan dilaksanakan pemilihan calon atau kandidat. Iya, misalnya di sekolahannya nggak jauh-jauh, kandidat OSIS. Terima kasih tuh. Iya, ada pencalonan kandidat OSIS, bahkan rekan-rekan OSISnya membuat atau OSISnya sendiri membuat poster untuk diketahui bagaimana dia cocok menjadi seorang OSIS atau ketua OSIS ya. Pasti semuanya membuat poster. Pernah membuat poster untuk kegiatan OSIS? Pernah melihat berarti ya, pernah membuat juga. Luar biasa. Bagus sekali anak-anak. Nah, emang poster itu bisa menginformasikan kita kalau misalkan ada kegiatan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sekarang beranjak ke slogan. Ada yang tahu siapa apa yang pengertian dari slogan? Oke, bagus. Siapa namanya? Aska. Aska. Apa Aska slogan?
Untuk memahami pengertian slogan, kalian dapat melihat artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, slogan memiliki dua arti, yaitu satu, perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu, seperti Solo berseri, bersih, sehat, indah, dan rapi. Dua, pemberitahuan yang disampaikan melalui kalimat pendek dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Jadi slogan ini memiliki pengertian yang cukup luas cakupannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Ketiga siswa tadi dan siswi yang menjawab pertanyaan antara slogan, iklan, dan poster. Yang terakhir slogan. Ternyata yang dapat diambil yaitu dari perkataan jawaban dari Aska tentang poster itu, yaitu kata-kata yang singkat tapi mudah diingat untuk keperluan tadi instansi tertentu ya, untuk keperluan kegiatan yang akan dilaksanakan mungkin poster itu ya. Misalnya contoh nih, kita tinggal di Kota Purwakarta, punya slogan agar diingat oleh masyarakat di luar kota. Ada yang ingat slogan dari kota kita Purwakarta? Purwakarta coba semuanya bareng, Purwakarta slogan agar diingat oleh masyarakat di luar kota. Ada yang ingat slogan dari kota kita Purwakarta? Purwakarta coba semuanya bareng, Purwakarta Purwakarta istimewa. Itu adalah slogan kota Purwakarta. Sekolah kita juga SMP Negeri 3 Pasawahan. Purwakarta istimewa itu adalah slogan kota Purwakarta. Sekolah kita juga SMP Negeri 3 Pasawahan punya slogan. Ada yang tahu apa slogannya? Pasti. Apa pasti kepanjangannya? Pasawahan 3. Nah, itu slogan yang mudah diingat agar diingat oleh orang dari luar. Oh, ini ternyata pasti itu suka menggunakan apa? Rompi pasti itu slogan biar dilihat oleh orang lain bahwa sekolah juga mempunyai slogan. Baik anak-anak, kalian sudah bisa tadi membedakan antara iklan, poster, dan slogan. Sekarang ibu mau kalian silakan menyimak video tentang iklan. Oke, sebentar. Mohon maaf ya. Anak-anak sambil menunggu, alangkah lebih baiknya kalian coba lihat di sini ada macam-macam iklan ya, halaman 41 ya. Di situ ada iklan apa, anak-anak? Ada apa, gambar apa? Oke, sudah ibu masih mencoba ini.
ya. Nah, bismillah. Oke. Selain itu, juga jaga olahraga Dan simak ya sambil layar kita dan lagi. Berbagai nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ada dalam susu cair segar. Ayo Indonesia, minum susu cair segar setiap hari dan raih prestasi. Di pagi hari yang segar, sapi-sapi dipanggil berkumpul bersama sapi ukra pembangunan untuk menikmati rumput hijau. Mereka adalah Sama, olehnya tinggi-tinggi. Hebat, hebat. berbagai nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ada dalam susu cair segar. Ayo Indonesia, minum susu cair segar setiap hari dan raih prestasi. dua iman ya. Di pagi hari yang segar, sapi-sapi bertambah berkumpul di peternakan sapi ukra pembangunan untuk menikmati rumput hijau. Mereka adalah sapi-sapi terpilih yang sehat dan berkualitas. Dan sapi-sapi inilah Ultra Milk didapatkan. Hai, saya Sapi Ultra. Setiap hari saya dan teman-teman menghasilkan susu cair segar yang bergizi. Minum susu cair segar setiap hari itu penting karena susu cair segar merupakan bagian terpenting dari pola makan sehari-hari bagi setiap usia, mulai anak usia di atas 1 tahun sampai dewasa. Nah, untuk mencukupi kebutuhan akan vitamin dan mineral di usia pertumbuhan, remaja hingga dewasa berumur 24 tahun dianjurkan untuk mengkonsumsi susu cair segar 3 gelas sehari. Susu yang baik adalah susu cair segar yang alami seperti Ultra Milk. Ultra Milk secara alami mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang. Kamu harus tahu, nutrisi alami seperti Ultra Milk lebih mudah diserap tubuh loh. Jadi, apakah susu cair segar yang diperah dari sapi langsung dimasukkan dalam kemasan ini? Kamu pasti ingin tahu prosesnya. Seperti yang sudah saya bilang, minum susu cair segar setiap hari itu penting. Hal ini terbukti dengan melihat grafik dari negara tetangga, bahkan negara maju, dalam mengkonsumsi susu cair segar seperti Ultra Milk. Nah, di negara di Asia seperti China dan Thailand, mengkonsumsi susu cair segar hampir 7-15 liter per kapita tiap tahunnya, atau sama dengan 1 gelas sehari. Bahkan masyarakat di negara India umumnya sudah mengkonsumsi susu. Baiklah anak-anak, dibuka videonya. Itu hanya menjelaskan tentang dari mana asal susu Ultra. Yang harus kalian simak itu yaitu tentang yang tadi ya, yang iklan susu Ultra. Di situ tadi kalian menyimak nih. Di sana ada gambar, ada kata-kata, di situ ya ada juga tentang dijelaskan produk minumannya. Nah, yang dapat kalian tangkap tadi, mohon nanti diisi ya di link Google Form yang Ibu kirim linknya. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab 5 pertanyaan yang ada di Google Form ya. Silakan cek di HP-nya, boleh dibuka. Sambil diputar mengganggu nggak sambil menjawab? Enggak ya? Sambil diputar ya. Segar 43 liter per kapita atau lebih dari 1 gelas sehari. Apalagi negara maju seperti Belanda dan Amerika, mereka sudah mengkonsumsi susu cair segar 61-77 liter per kapita atau sama dengan 2 gelas setiap harinya. Bagaimana kita di Indonesia? 2/3 masyarakat dunia
Semuanya 45, 6, 7, 8. Baiklah, kalau sudah selesai, silakan kirimkan ke Ibu Google Form link yang Ibu tadi kirim ya. Oke, silakan. HP-nya disimpan lagi. Oke, simpan lagi HP-nya. Anak-anak, terima kasih kalian sudah bisa menjawab apa yang tadi disampaikan terkait perbedaan dari iklan, poster, dan slogan. Oke, untuk agar kalian tidak jenuh, ya, kita berdiri dulu yuk, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Atau lagu kebangsaan kita nih, lagu Mas Umbasari aja ya, biar kalian lebih semangat lagi. Indonesia Raya apa Mas Umbasari cum? Kan sesuai dengan pelajaran bahasa Indonesia itu ada literasi, jadi Mas Umbasari. Ya, yuk semuanya Mas Umbasari ya. Nah, semuanya 1, 2, 3. Ayo baca, ayo baca, 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 berenang. 2, 3. Mari menulis, mari menulis, menulis kata-kata yang harmonis. Janganlah timbang ragu di hati, bergerak maju demi literasi, tetap berkarya, mengukir prestasi. Mulailah membaca diri dengan hati nurani, tunjukkan semua bahwa kita bisa terus
Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Anak-anak sudah semangat sekarang? Sudah tahu ya tentang iklan, apa perbedaan iklan, pengertiannya, poster, dan slogan. Iklan terbagi ke dalam dua bagian, yaitu iklan komersial dan apa? Non-komersial. Iklan komersial tandanya ada harga di situ ya, ada testimoni. Kalau iklan non komersial itu hanya pemberitahuan, hanya menginformasikan saja. Oke, anak-anak sekarang silakan kalian buat kelompoknya. Ibu-ibunya kelompok buah ya. Nanti kita bagi kelompok, kita akan mengerjakan suatu project. Kalian bisa membuat sebuah iklan dan membedakan antara iklan, poster, dan slogan. Silakan bikin kelompoknya dulu. Jangan itu ya, diangkat, jangan sampai apa namanya tim freezing. Yuk, mulai. Nanti ibu bagi 3 atau
Ya. Udah semuanya kebagian yang kartunya sebelah sini sudah? Nah, itu ada dua, kasih di sebelah sini. Jadi itu ada dua kartunya. Oke. Nah, silakan. Nanti di kelompok kalian, ibu kalian membuat sebuah iklan ya. Nanti simpan ada iklan, ada poster, ada slogan. Nanti ibu kasihkan, nanti kalian bedakan antara iklan, slogan.
sebelah. Kelompok yang mana yang belum dapat gambar RMPD-nya? Cherry ya? Cherry boleh. Oke. Udah ya, udah kebagian semuanya. Nanti salah sibanya di itu ya. Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Cukup. Apa perlu waktu yang lama lagi? Berapa lagi? 30 menit ya, cukup ya. Nah, jadi proyek ini nanti kalian harus bisa membedakan antara iklan, poster, dan slogan. Lalu sama
Ada yang merasa cerita? Belum itunya ya? Nah, jadi proyek ini nanti kalian harus bisa membedakan antara iklan, poster, dan slogan. Lalu salah satunya tuliskan tentang pengertian dari masing-masing materi tersebut. Baik anak-anak, silakan, waktunya masih lama. Ada yang sudah selesai? Kelompok cherry, kelompok apa lagi tadi itu Ibu? Cherry, warna anggur, sama strawberry. Yang siap kayaknya kelompok warna nih. Oke. Kelompok mana yang udah siap, Cibu? Bisa ke depan 2 orang saja, ya. Dipanggilkan silakan ke depan. Ya, mulai. Kita langsung ya. Mulai ya. 2 orang saja gampang. Laki-laki dan perempuan kalau bisa. Sip, lanjut. Oh, tambahin perempuan aja. Jadi yang ini nggak apa-apa. Ini tugasnya ya. Tugasnya tentang iklan, poster dan slogan. Nah, oke. Sudah ditempelkan, berarti sudah tahu ya pengertian dari iklan, slogan, dan poster. Sudah betul semuanya? Sepakat nggak ini iklan, slogan, dan poster? Sepakat ya? Oke, terima kasih kelompok. Siapa tadi? Kelompok anggur sekarang kembali. Baiklah, sekarang kelompok yang sudah siap. Cherry udah siap belum ke depan? Sudah, kalau ke depan aja dulu. Oke, bagus. Boleh diurut-urut dengan 2 orang. Baiklah,
Selasipan udah dulu ada di mana selasipan? Iya, oke. Guntingnya. Oke, ini kelompok yang sudah siap ya. Kelompok apa ini tadi deh? Kelompok dari. Oke, bagus sekali tugasnya sudah bisa mengelompokkan antara iklan, poster dan slogan. Sudah betul kan tugasnya? Betul ya, di mana di situ slogan itu hanya kata-kata singkat yang mudah diingat. Kalau poster itu ada gambar dan kata-kata, dan di sana ada kalimat ajakan. Lalu kalau iklan ada apa? Ada harga dan testimoni. Terima kasih. Silakan ditempel nanti. So, kelompok yang pertama dulu yang nempel. Terima kasih. Kelompok apa tadi? Cherry. Luar biasa, tepuk tangan dong. Kita cari dulu ya. Sekarang siapa yang siap ke depan lagi kelompok berikutnya? Yuk. Terima kasih Jatuh. Iya, terima kasih. Ini selesai dulu nih. Masih ada waktu ya. Baiklah anak-anak, cukup sekian tugas kelompoknya. Kalian silakan kembalikan tempatnya. Jadi terima kasih kelompoknya. Ini saya kelompok pertama ya, bahwa Abdul sudah mengerjakan tugasnya. Sekarang silakan kembalikan ke tempatnya. selesai merapikan, kalian menyimak lagi materi tentang slogan, iklan, dan poster. Kalau ada hal yang penting boleh dicatat, gitu ya. Silakan perhatikan dong. Kedengaran kan suaranya?
slogan, dan poster. Dan yang terakhir adalah jenis teks iklan, slogan, dan poster. Simak video ini sampai habis ya, karena ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting yang ada di dalam materi ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan channel ini agar channel ini terus membagikan hal-hal yang bermanfaat. Materi yang pertama adalah teks iklan. Teks iklan adalah teks yang bertujuan mendorong atau membujuk orang lain untuk menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan adalah memberikan informasi, mempromosikan produk atau keunggulan produk, dan memanfaatkan orang lain agar membeli produk barang atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan ada peluang media iklan yaitu media elektronik dan media cetak. Media elektronik bisa kita temui pada televisi, radio, dan sosial media. Sedangkan media cetak kita bisa kita temukan pada koran, majalah, buletin, tabloid, dan lain-lain. Ada 4 ciri teks iklan. Yang pertama adalah informatif. Teks iklan biasanya mengandung informasi berupa nama produk dan kebutuhannya. Ciri kedua, bahasanya mudah dipahami. Bahasa iklan unik dan menarik agar mudah dimengerti oleh pendengar atau pembacanya. Ciri yang ketiga yaitu menarik perhatian dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Ciri yang keempat adalah bersifat persuasif. Adanya iklan dapat memengaruhi pembaca agar mencoba produk yang diiklankan. Tahukah kamu, iklan yang banyak kita temui ternyata memiliki jenis-jenis iklan yang berbeda. Hal ini karena tujuan iklan memang berlatar belakang berbeda. Berikut ini adalah jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama adalah iklan pengumuman. Iklan ini menginformasikan suatu pemberitahuan, misalnya iklan rumah cinta, iklan kegiatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu iklan penawaran atau iklan niaga. Iklan ini menawarkan barang atau jasa niaga. Yang ketiga, iklan permintaan. Berisi permintaan barang atau jasa atau pihak lain yang mau bekerjasama dengan pihak yang mengiklankan. Dan yang terakhir adalah iklan melayani masyarakat. Iklan ini berisi pesan ajakan untuk melakukan atau menghindari dari suatu hal. Selain berdasarkan isi, teks iklan juga dibedakan berdasarkan ruang penyajiannya. Ada 4 jenis iklan berdasarkan ruang penyajiannya. Yang pertama adalah iklan baris, iklan kolom, iklan diskon, dan iklan advertorial. Selanjutnya, slogan. Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu, atau bisa juga diartikan suatu moto atau semboyan yang dibuat dalam rangkaian kata yang relatif singkat dan menarik, di mana tujuannya untuk menyampaikan suatu informasi kepada halayak. Contohnya, Pemda Bantul memiliki slogan Bantul Pojok Taman Sari. Slogan lingkungan bersih itu indah, dan slogan produk Yamaha selalu makan. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan slogan produk ini, bukan? Ciri slogan yaitu slogan dapat berbentuk kalimat, klausa, frase, ataupun moto. Umumnya, slogan dibuat dengan kata-kata yang menarik dan bermakna. Dan slogan dapat berupa semboyan suatu organisasi ataupun kelompok masyarakat. Ada 4 jenis slogan, yaitu slogan pendidikan, slogan kesehatan, slogan peduli lingkungan, dan slogan pemasaran atau bisnis. Materi selanjutnya yaitu poster. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang bisa berupa pengumuman atau iklan. Poster juga bisa diartikan sebagai media publikasi yang terdiri atas
gambar ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Poster ini berfungsi untuk menyampaikan informasi sebagai media promosi barang ataupun jasa dan sebagai sarana bagi para desainer grafis untuk berkreativitas. Ciri poster sendiri menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Poster mengandung kalimat-kalimat persuasif atau bersifat ajakan. Poster menggunakan gambar atau sketsa atau lukisan dan perpaduan warna. Poster dapat meninggalkan pesan meski dibaca sambil berlalu. Isi poster tidak bertele-tele, dan poster biasanya dipasang pada permukaan yang rata dan di lokasi yang strategis atau di tempat umum. Ada 4 jenis poster. Yang pertama adalah poster pengumuman. Poster ini berisi pemberitahuan tentang adanya suatu kegiatan, misalnya pentas musik, turnamen bola basket, dan sebagainya. Jenis poster yang kedua adalah poster pendidikan. Poster ini memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat, biasanya berhubungan dengan dunia pendidikan dan dipasang di sekolah-sekolah. Yang ketiga, poster niaga. Poster ini bertujuan untuk menawarkan produk barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah poster layanan masyarakat. Poster ini memuat informasi untuk mengedukasi masyarakat secara umum tentang suatu hal. Contohnya, poster berkaitan dengan masalah kesehatan. Berikut adalah contoh iklan. Baiklah anak-anak, ibu potong ini videonya di sini di contoh iklan ya, contoh iklan tadi. Adalah contoh iklan. Kalian tadi sudah beberapa menit menyimak tentang materi secara keseluruhan dari iklan, poster, dan slogan. Nah, sekarang mengenai iklan dan slogan nanti kita bahas di minggu selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini cukup kalian mengerti tentang pengertian yang tadi disebutkan oleh Naila, Azka, sama Amanda. Sudah sesuai tadi dengan yang kalian simak tentang pengertian. Lalu tentang macam-macam iklan. Di sini terbagi ke dalam beberapa bagian iklannya. Ada iklan apa saja yang tadi disimak? Iklan satu, pengumuman. Lalu iklan pendidikan. Lalu niaga dan layanan masyarakat. Begitu juga dengan poster dan slogan, terbagi ke dalam beberapa macam. Nah, untuk slogan dan poster kita akan melanjutkan di minggu depan. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kalian cukup mengerti tentang iklan, pengertian iklan, pengertian slogan, dan pengertian poster. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sukses. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Sebelumnya, Ibu minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke. Kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan hari ini, pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Itu kesimpulannya bahwa kita semuanya mempelajari iklan, poster, dan slogan agar mengetahui macam-macam iklan dan pengertian. Kalian tadi kan sudah membuat proyeknya ya, sudah bisa membedakan antara iklan, poster, dan slogan. Baiklah, itu kesimpulannya. Ibu tutup.
Sekali lagi terima kasih. Silakan kita tutup dengan doa. Oke, silakan AKM tutup dengan doa. Perhatian. Ya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Anak-anak satu lagi yang mau Ibu sampaikan, Ibu sudah mengirimkan untuk refleksi ya. Kerjakan di rumah, nanti kirimkan ke Ibu. Silakan boleh dikerjakan di sini juga menggunakan HP. Ibu udah kirim link balik gitu ya. Untuk pengajaran refleksinya. Nah, sampai bertemu nanti di poster dan slogan. Terima kasih. Selamat siang semuanya.